Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah serukan perbuatan Tuhan bagi semua orang. Sesungguhnya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah wujud nyata Allah Bapa itu sendiri, adalah Allah yang tidak butuh kehormatan dan kemuliaan dari kita seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena Dia sungguh maha terhormat. Dia merupakan sumber kehormatan itu sendiri, dan karena Dia juga adalah maha mulia dan sebagai sumber kemuliaan itu sendiri. Sesungguhnya nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu mau bersyukur, berterima kasih, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus atas segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan kasih-Nya itu sungguh hendak mau mengingatkan, mengajarkan kepada kita semua umat-Nya untuk bersedia menyadari bahwa Dia yang Maha Kasih itu sangat mengasihi kita umat manusia milik-Nya ini, sehingga kita mampu pula untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua perbuatan kasih dan kemahabaikannya itu yang sudah, sedang, dan akan kita terima hingga sampai kepada kehidupan yang kekal sebagaimana yang telah dijanjikannya. Dengan rasa syukur terima kasih kita ini, maka kita akan mempunyai kerinduan untuk selalu mau menyaksikan dan memperkatakan tentang segala kemahabaikannya serta kasih Tuhan yang begitu besar itu kepada semua orang, supaya banyak atau semua orang mau datang kepadanya hingga mereka juga dapat menikmati kasih dan berkat keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita umat manusia sampai kepada keselamatan yang kekal di surga kelak. Sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya semua orang dapat hidup berbahagia dalam kasih dan pertolongannya, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan tidak menghendaki umat-Nya ini jadi orang yang egois, yang tidak mampu bersyukur dan tidak akan mampu merasakan kebahagiaan yang berasal dari anugerah Tuhan satu-satunya itu. Apabila hidup kita umat-Nya ini tanpa memiliki adanya kerinduan untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, maka berapapun banyaknya harta benda kekayaan yang telah dianugerahkan kepada kita umat manusia dan yang dititipkan oleh Sang Pencipta, Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat-Nya ini kepada kita untuk kita miliki, atau betapa besarnya kekuasaan atau kehebatan yang kita miliki, kita tidak akan pernah mampu merasakan kebahagiaan, sukacita dalam kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya kebanyakan orang yang ada di dalam perasaan hatinya yang kita alami adalah rasa kurang banyak dan kurang besar terus. Itulah sebabnya apabila yang terjadi sedemikian rupa itu pada diri kita, maka kita umat milik-Nya ini tidak akan pernah mempunyai kerinduan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Sebabnya adalah seringkali kita merasa tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya semua harta benda kekayaan itu serta semua jabatan dan kekuasaan itu
adalah hasil dari usaha kita sendiri, bukan berasal dari anugerah pemberian Tuhan Allah Bapa kita. Nah, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas hendak mengajarkan kepada kita serta mengingatkan kita semua orang yang sudah, sedang, dan akan terus mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang olehnya kita sudah beroleh jaminan keselamatan. Maka sungguh penting untuk selalu kita sadari bahwa hidup kita ini tidak bisa dan tidak dapat kita laksanakan oleh diri kita sendiri. Bahkan mati kita pun bukan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk selalu mensyukuri semua berkat Tuhan yang sudah, sedang, dan yang akan kita terima. Dengan demikian kita akan mempunyai kerinduan untuk mau mengobarkan, menyaksikan, dan memperkatakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar yang sudah kita terima kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka juga menerima sukacita dalam kasih Tuhan. Dengan demikian mereka juga akan tertarik untuk mengenal, untuk mengikuti satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umatnya. Ingat akan firman Tuhan Yesus yang dituliskan pada Yohanes 3:16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, yang sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa mau bersyukur kepadamu dengan menyerukan namamu, memperkenalkan namamu akan perbuatan-perbuatanmu yang maha ajaib bagi umat manusia, ketika umat manusia tahu, bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umatmu ini. Kini kami merasakan adanya pergumulan yang berkaitan juga dengan sakit penyakit yang kadangkala memang sangat mengganggu hubungan kami dengan Tuhan. Artinya sakit penyakit yang secara rohani ini biasanya diikuti juga sakit penyakit yang bersifat jasmani, yang seringkali juga mau membuat kami melupakan siapa sesungguhnya Sang Pemilik hidup dan mati kami. Kami seringkali merasa bertindak egois, seolah-olah kami dapat mengatasi semuanya itu oleh kekuatan dan kuasa yang ada pada diri kami sendiri. Padahal kami tidak bisa hidup karena diri kami sendiri, oleh diri kami sendiri. Bahkan kami juga harus percaya kepadamu bahwa hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Maka ketika ada hal yang berkaitan dengan sakit penyakit itu, Tuhan pasti akan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon jadilah